Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa salatan wa salaman ala man wulida mukahhala bi kullil inayati ainahu wa yakhtuna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina allafallahu baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurihim fa zallu fid dunya asdiqa'a wa akhdana wa fil akhirati rufaqa'a wa khullana amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, berjuta taburan cinta Sang Maha Kuasa di bawah sinaran mentari yang penuh berkah, yang mampu menembus ruang gelap semesta, yang layu akan kembali merekah dan yang gugur akan kembali bersemi. Dialah Tuhan Rabbal Alamin, yang mencintai tanpa pamrih, dengan tulus tanpa celah sedikit pun. Sehingga sudah sepantasnya bibir ini basah dengan memuji keagungan dan kebesarannya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa kehormatan kepada Sang Kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah suri teladan dalam kebaikan, penenang dalam kehampaan, dan penerang dalam kegelapan. Ialah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan kepada para umat manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurahkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting, yaitu mengenai upaya kita bersama dalam membangun generasi yang sehat dengan menanggulangi stunting dan pernikahan anak. Dua isu besar tersebut kini tengah dihadapi oleh bangsa kita, yang apabila tidak mendapatkan tanggapan yang khusus, maka akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan generasi-generasi yang akan mendatang. Stunting atau tantangan untuk masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi kronis. Hal ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan bagi masa depan bangsa. Menurut dari data WHO, stunting dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perkembangan otak anak, serta mempengaruhi perkembangan mereka dalam belajar dan berinteraksi di lingkungan sosial. Hal ini bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga menjadi masalah sosial, ekonomi bagi masa depan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini mengajarkan kita dalam merawat anak pentingnya asupan gizi yang baik sejak ia bayi hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Untuk itu, ibu yang menyusui dan masyarakat di sekitar anak harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi agar tumbuh kembangnya tetap optimal. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh karena
tubuh yang sehat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dini adalah sebuah masalah yang perlu kita cegah. Pernikahan anak adalah salah satu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita yang harus kita tanggapi bersama. Pernikahan di usia dini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental anak, tetapi juga berpotensi menyebabkan terjadinya stunting pada generasi-generasi berikutnya. Anak-anak yang menikah pada usia dini akan cenderung memiliki keturunan dengan kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Mengapa demikian? Karena diri mereka saja belum sanggup atau belum bisa untuk menjadi seorang ibu sepenuhnya. Pentingnya peran keluarga dan masyarakat. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah ataupun layanan kesehatan, tetapi juga menjadi kewajiban dan tugas kita bersama untuk menghindari terjadinya stunting dan pernikahan anak. Keluarga sebagai garda terdepan harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, pola makan yang sehat, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk pernikahan anak. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam memberikan dukungan kepada keluarga dan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, setiap kaum adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita semua memiliki peran sebagai pemimpin dalam menjaga kesejahteraan generasi muda. Setiap individu, baik itu orang tua, masyarakat maupun pemerintah, harus bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Oleh karenanya, kita harus bersama-sama mendukung upaya pencegahan stunting dan pernikahan anak. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa langkah yang kita lakukan dalam menanggulangi stunting dan pernikahan anak diantaranya, yang pertama ialah pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik sejak masa kehamilan hingga anak-anak tumbuh menjadi dewasa. Selain itu, penting untuk memberikan pendidikan kepada keluarga dan orang tua tentang dampak buruk dari pernikahan anak bagi kesehatan dan masa depan bangsa. Yang kedua ialah kampanye kesehatan. Kampanye kesehatan akan mendorong ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya yang sehat. Yang ketiga ialah peningkatan akses pelayanan kesehatan. Peningkatan akses pelayanan kesehatan akan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Yang keempat ialah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan akan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya akan mengurangi angka pernikahan dini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah stunting dan pernikahan anak bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan tantangan bagi kita semua. Dengan upaya bersama, kita dapat membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap dalam menghadapi masa depan. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Marilah kita mengambil langkah-langkah yang nyata untuk mencegah terjadinya stunting dan pernikahan anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita mendatang. Sebelum saya akhiri pidato ini, sebuah pantun untuk para hadirin sekalian. Ibu rajin memberi ASI, anak tumbuh cerdas dan tinggi. Stunting harus kita hindari agar masa depan lebih berarti. Upaya bersama dalam menanggulangi stunting dan pernikahan anak adalah wujud kepedulian kita terhadap masa depan generasi bangsa.
pendidikan, kesehatan, kesadaran yang lebih baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh berkembangnya secara optimal dan menjamin hak mereka untuk masa depan yang lebih baik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.